Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Putri Serlinda, NIM 202407131009. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tantangan dalam penggunaan bahasa Arab. Komunikasi bahasa Arab yang digunakan di negara-negara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Sementara di Indonesia cenderung hanya mempelajari bahasa Arab Fusha. Memahami bahwa bahasa Arab Fusha adalah bahasa Arab Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tujuan utama mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami sumber-sumber ajaran Islam. Arah pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan masih setengah-setengah antara kemahiran dan orientasi keilmuan. Keduanya harus jelas bagi siswa. Namun, salah satu keduanya harus fokus pada apakah bahasa Arab merupakan studi keterampilan empati bahasa seperti istima, kalam, qiraah, atau kitabah. Ataukah bahasa Arab sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan kerangka epistemologis serta konten dan metodologinya. Adapun tantangan dalam penggunaan bahasa Arab, yang pertama, struktur tata bahasa yang kompleks, nahwu dan sorof. Bahasa Arab memiliki sistem gramatikal yang rumit, termasuk perubahan bentuk kata, yaitu berdasarkan waktu atau pelaku, serta sistem i'rab, perubahan akhir kata yang sering membingungkan bagi pelajar. Yang kedua yaitu perbedaan antara bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Bahasa Arab memiliki banyak dialek lokal yang berbeda dari bahasa Arab standar, sehingga pelajar sering kesulitan memahami percakapan sehari-hari, meskipun sudah menguasai bahasa Arab yang baku. Yang ketiga yaitu kurangnya lingkungan berbahasa Arab di banyak non-Arab, yaitu minimal penggunaan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari menghambat mereka untuk berbicara atau mendengarkan karena tidak cukup kesempatan untuk praktek langsung berbicara bahasa Arab. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam penggunaan bahasa Arab. Kesulitan dalam penggunaan bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Secara faktor internal sendiri yaitu, yang pertama, kurangnya minat dan motivasi. Kurangnya minat dan motivasi untuk mempelajari bahasa Arab dapat menjadi penghalang utama dalam proses belajar. Yang kedua yaitu kemampuan dasar yang rendah. Rendahnya kemampuan membaca, menulis, dan memahami kosakata bahasa Arab dapat membuat proses belajar menjadi lebih sulit, terutama yaitu kesulitan dalam memahami nahwu dan sorof. Pemahaman yang kurang terhadap nahwu dan sorof dapat menjadi hambatan, terutama dalam menulis dan membaca dengan benar. Yang ketiga yaitu kurangnya penguasaan kosakata. Minimnya penguasaan kosakata bahasa Arab dapat juga menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dan mempelajari teks pelajaran. Yang keempat yaitu lingkungan belajaran yang kurang mendukung. Lingkungan belajar yang kurang mendukung seperti kurangnya akses ke sumber belajar yang berkualitas atau kurangnya kesempatan untuk berlatih berbicara, seperti mempraktekkan langsung berbicara bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Dari faktor eksternal sendiri, yang pertama yaitu metode pembelajaran yang kurang efektif. Metode pembelajaran yang kurang menarik atau tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik dapat membuat proses belajar menjadi kurang efektif. Kurangnya media pembelajaran. Yang kedua yaitu kurangnya media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat mengurangi semangat belajar dan membuat proses pembelajaran menjadi kurang menyenangkan. Yang ketiga yaitu lingkungan yang kurang mendukung. Lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat yang kurang mendukung pembelajaran bahasa Arab dapat menghambat proses pembelajaran. Yang keempat yaitu
penyalahgunaan handphone atau perangkat elektronik lainnya dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi waktu untuk belajar. Adapun beberapa metode pembelajaran dalam mengatasi hambatan penggunaan bahasa Arab yang dapat dilakukan sebagai penunjang pelajar agar dapat memahami bahasa Arab dengan baik. Yang pertama yaitu studi menunjukkan bahwa siswa lebih cepat memahami bahasa Arab jika mereka terlebih dahulu dibiasakan mendengar dan berbicara sebelum belajar menulis dan membaca. Yang kedua yaitu pentingnya kreativitas seorang guru dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode komunikatif sebagai solusi efektif. Menurut penelitian, siswa yang terlibat dalam pembelajaran yang berbasis komunikasi lebih cepat menguasai bahasa Arab dibandingkan mereka yang hanya belajar melalui buku. Yang keempat yaitu motivasi dan penguatan positif dalam pembelajaran. Adapun solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa Arab di lingkungan pendidikan atau masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa Arab di lingkungan pendidikan dan masyarakat, dapat diterapkan berbagai solusi, mulai dari menciptakan lingkungan bahasa Arab, menggunakan pendekatan komunikatif, dan memanfaatkan teknologi. Selain itu, meningkatkan kualitas belajar peserta didik, pengembangan kurikulum yang relevan, dan penyediaan program pengembangan juga sangat penting. Baiklah, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.